واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rasulan wa nabiyyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Muqarrabin Abuya Bapak Haji Saryati mata'annallahu bitul hayati, para segenap pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, khusus kepada wakil masjid ini, mutabarri masjid ini, kedua orang tua kita yang kita cintai, dan kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Fauzi Muhammad Abu Zaid. Kana syai'un ilaihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat li ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita baru sampai di halaman 69 ya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Kita ini masih berbicara tentang nikmat Allah yang bersifat immateri. Ya, ada materi bisa diraba nih. Ada immateri yang nggak bisa diraba. Nikmat ma'nawiyah. Nikmat ma'nawi ini nikmat akhirat. Dan dia berbentuk batiniyah, nggak kelihatan. Ya, tapi dia baqiyah, anggang. Dan sangat bermanfaat. Ilmu, cahaya. Nah, kita sedang berbicara tentang cahaya. Cahaya Allah diteteskan ke Rasulullah, terus kemudian menyebar. Ya. Setelah itu bermasuk nanti bicara tentang fungsi risalah, fungsi nabi, terus baru mulai. Ya. Nah, di tema ini memang sedikit rada berat karena berbicara tentang immateria. Ya. Immateria nggak kelihatan. Listrik nih nggak kelihatan kabel-kabelnya, atau terpencet nyala.
ya, imaniyah. Bapak-bapak bisa hadir ke masjid itu kata iman, nikmat iman itu. Saya itu, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Kita ulang sedikit pernyataan Imam Malik kemarin, ya. Walidzalika lamma sa'alul Imam Malik radhiyallahu anhu. Oleh karena itu ketika ya saat itu penduduk Madinah bertanya kepada Imam Malik, semoga Allah ridha kepadanya, kaifa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbahu? Bagaimana Rasulullah bisa melihat Tuhannya? Ma'a tanazzuhillahi azza wa jalla 'anil hitati wal idrak. Ya. Sementara Allah itu kan suci bersih daripada ruang lingkup, hal panca indera, ada yang nggak bisa dilihat dengan mata dalakan begini. Ini pertanyaannya kelas tinggi ini sebenarnya. Ya, faqala, dijawab oleh Imam Malik. Ini Imam Malik Pak bukan hanya faqihan tapi waliyan, seorang waliullah. Ada salah satu kisah yang luar biasa. Di masa beliau itu ada seorang wanita meninggal dunia. Maka yang memandikannya berarti apa? Salahnya amilnya perempuan juga, ya. Ketika sedang dimandikan, tahu-tahu pas tangannya nempel di daerah kemaluannya, ini kemaluannya misalnya, ini tangannya langsung lengket, nggak bisa terlepas ini tangannya. Berupaya dicopotin nggak bisa, datang semua masyarakat mencoba tarik nggak bisa juga, nempel. Ya, bingung nih masyarakat saat itu. Bertanyalah kepada para alim ulama, nanya-nanya, kesimpulannya apa? Sudah dipotong aja tangannya, potong. Ulama lain nolak, wah nggak bisa dipotong. Nanti bagaimana dikubur dia, ada tubuh orang lain di tubuhnya, ya. Akhirnya kita tanya sama Imam Malik. Mereka datang ke Imam Malik, nanya Imam Malik. Imam Malik, ya, bukan hanya faqih tapi juga wali min auliyaillah. Ya, ulama al-a'immah itu. Beliau bilang begini, a'taqidu, saya yakin tuh si Mogossalah tadi, Mogossalah orang yang mandiin jenazah, itu pasti dia di hatinya ada menuduh mayat ini yang kagak bagus, ya, misalnya nuduh zina misalnya. Nah kalau demikian, ini Mogossalah ini harus dicambuk karena menuduh itu dosanya besar sekali. Ya, orang berzina itu sebenarnya dilihat kepala mata kita sendiri. Udah ngelihat belum cukup juga, harus ada saksi lagi. Makanya kita jangan sembarangan mengucap tuduhan tuh kepada sesama kita orang muslim. Ya. Kalau dia betul-betul menuduh si jenazah ini berbuat maksiat, maka dia harus dicambuk sebanyak 80 kali. Hukuman orang menuduh itu, qazab bahasa Arabnya. Akhirnya didatangin, Bu, masih nempel aja tuh. Kata Imam Malik, ibu ngomong apa sama mayat ini? Ngaku dia. Ya ketika tangan saya sudah mulai merambak ke daerah kemaluannya, dia bilang, ini wanita kamu suka bermaksiat ya, gitu. Suka zina ya. Berarti benar tuh apa firasatnya Imam Malik. Bu, ini ibu nggak bisa terlepas kecuali harus dicambuk sebanyak 80 kali. Ya, lima dia dicambuk sampai ke 79, ya, berikan satu lagi tuh, masih lengket aja, masih terbuka. Pas ke yang 80 terbuka langsung. Itu orang hadis subhanallah, subhanallah. Ya, ada situ juga salah satu membuat Imam Malik makin populer tuh, istihara. Karena dia faqihan wa waliyan min auliyaillah. Ya, ulama yang sangat luar biasa. Kalau menyampaikan hadis Nabi, ada tamu datang ditanya dulu. Itu Imam Malik, ada khadimnya.
Kiai misalnya, ada tamu itu mau nanya. Tanya dulu dia mau nanya apa. Kalau dia nanya fikih, Imam Malik akan menghadapinya dengan kondisi apa adanya. Tapi kalau nanya tentang hadis Nabi, kalau beliau ahli hadis, tunggu dulu sebentar. Beliau mandi dulu. Dia pakaian yang rapi, pakai imamah. Saking mengagungkan sunnah Rasulullah, mengagungkan Rasulullah. Di Madinah itu beliau kagak pernah buang air. Kalau pengen buang air, beliau keluar kota Madinah dulu. Ya, kenapa? Menghormatin wa fiha Rasulullah. Enggak sampai hati dia buang kotoran di kota Madinah. Jamaah kalau di sana punya adab, jangan ngeludah sembarangan, apalagi di daerah masjid, lapangan. Kayak begitu. Banyak dan beliau berpesan kalau mendapatkan ilmu itu bukan hanya untuk disampaikan tapi buat diamalin. Itu pesannya ya. Apa kata beliau jawabannya? Mata Muhammadun sallallahu alaihi wasallam an hissihi wa nafsihi. Muhammad mati dari rasanya, hisnya, dan dirinya sendiri. Artinya dia hilang dari rasa dan dirinya. Wahtaya bi nuri rabbih, dan beliau hidup dengan cahaya Tuhannya. Fara'a ma fihi min nurillah. Kemudian fara'a, beliau melihat tuh. Ya. Min nurillah, dengan cahaya Allah. Jadi di situ ada nurullah. Ya. Ma yatahammalu ru'yatahu, yang bisa yatahammal, bisa mampu gitu. Ya. Menanggung ru'yah, melihat Allah. Min dzatillahi, zat Allah, fi ghaibubah, fi ghaibati Muhammad ibn Abdullah, dalam ghaibahnya, karena ketidaksadaran ghaibahnya, hilangnya Rasulullah. Jadi artinya beliau melihat tuh katakanlah nuraniyah hatinya tuh, mata hatinya. Bukan melihat dengan mata kayak kita ngata saya ini melihat Ustaz Saifuddin, bukan. Melihat dengan min wara'i batinihi. Maka ada nikmat batiniyah dan nikmat zahiriyah. Wa kullu wahidin minna fihi khabas min nurillah. Setiap kita juga itu ada qabas. Ada katakanlah cipratan, salinan daripada nurnya Allah. Ada bukunya Habib Umar Al-Hafiz itu min qabas Rasulullah. Itu ringkasan daripada kitab Ihya. Kitab modern kontemporer, orang yang masih hidup, ulama besar. Ada tuh kitab itu. Kapan-kapan kalau mau kita baca itu bagus juga. Ya. Ringkasan Ihya yang terbaru di seluruh dunia itu. Qabasun. Ya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan di dalam diri manusia itu ada ruhnya Allah, ruhnya saya. Lakin aina nurullahi bina au fina? Tetapi mana tuh cahaya Allah di dalam diri kita ini? La ahadun ya'rifu syai'an an dzalik. Tidak ada seorang pun yang tahu itu. Artinya enggak kelihatan kan? Ya. Balil alim kullihi ajisun an ma'rifatin walau dzurratan min dzalik. Bahkan semua orang alim, ini kulluhu jadi taukid, bahkan seluruh orang alim itu ajizun, kagak mampu untuk mengetahui itu. Zat itu, nur itu. Ya. Walau dzurrah, walaupun hanya sebesar biji atom dah, kan kecil banget tuh. Dilihat harus pakai teleskop itu. Ya. Fadzatul ilahiyah yarah atharaha. Ya. Sementara zat ilahi dia melihat ada asarnya, ada pengaruhnya. Nanti digambarkan, dianalogikan. Walakin la yastati'u ahadun ayyudrika dzatiha. Tetapi tidak ada satu orang pun yang mampu untuk idrak, memahami, melihat, mendapatkan zatnya Allah. Waqad naqaltu, ya,
Enggak. Waqad nukilat wasail i'lam. Media-media ya, sarana-sarana media itu katakanlah melaporkan, memberitakan, menukilkan anna ahadar wadil fadai, bahwa salah seorang astronot yang naik ke atas apa namanya? Ke angkasa, astronot ya. Al-Amriki, orang Amerika, ba'dama habita minal fadha, setelah mereka turun dari angkasa, qala, beliau mengatakan gini, ana lam arallaha, saya udah naik ke atas, saya nggak ketemu Allah tuh, kata dia gitu, orang kafir gitu, ya. Faradda alaihi ahadul ulama qailan, kemudian salah seorang ulama merespon pernyataannya. Hal ra'aital qamara, katanya, Pak, Anda lihat matahari, melihat qamar enggak? Lihat apa? Bulan enggak? Qala na'am, iya saya melihat. Qala, berkata lagi si ulama ini, man ladzi yamna'uhu min as-suquti 'alal ard? Apa yang menahan ya apa tuh bulan itu jatuh ke bumi? Qala, kata si ini orang yang astronot ini, al-jazabiyatul ardiyah, gravitasi bumi, dia tariknya. Qala lahu, dikatakan lagi sama ulama, hal ra'aital jazabiyata bi'ainik, apakah Anda bisa melihat gravitasi bumi itu dengan mata kamu sendiri? Qala la, enggak, saya enggak lihat. Lakin atharuha malmus, nah, kata dia sendiri, tetapi asarnya itu ada, konkret, nyata itu, bisa diraba, dirasakan. Faqala lahu, akhirnya ulama menegaskan begini, berkata kepadanya, kadzalika dzatullahi azza wa jalla la tara fi dzatiha, demikian juga zatnya Allah ya, Anda kagak bisa lihat dalam zatnya Allah. Maka ada istilahnya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Ada Allah, ada alam ini tanda adanya Allah. Ya, kita ini tanda adanya Allah. Khaliqus samawati wal ardh, pencipta langit dan kita semuanya. Ya. Walakinnaka tastatiu an talmusa atharaha. Tuh. Anda enggak bisa melihat Allah, tapi Anda bisa mampu merasakan asarnya. Ya, kita merupakan salah satu asarnya, min tajaliyatnya Allah. Langit bumi min tajaliyat Allah, semua yang Allah ciptakan min tajaliyatnya Allah. Wa qis ala dzalika al-kahraba. Ya, pindah halaman berikutnya. Coba analogikan kis itu, kiaskan dengan apa kahraba itu? Listrik. Wal hub, cinta. Cinta kelihatan enggak, Pak? Hah? Enggak kelihatan. Tapi asarnya ada enggak? Ada. Bapak cinta sama istri bapak, sama anak-anak bapak. Pulang-pulang bapak beliin gorengan misalnya, hadiah. Itu hub. Ya. Wal bughdu, marah. Ya. Marah kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Tapi ada enggak asarnya? Matanya merah, melotot, itu asar itu. Tangannya main, kakinya main. Asar. Wa kulluha asya'un la yastati'u ahadun ru'yataha. Semuanya itu adalah perkara-perkara yang seorang pun tidak akan mampu bisa melihatnya, tapi bisa merasakannya. Ya. Kama la yastati'u ahadun ayyunkaru atharaha. Sebagaimana seseorang tidak akan mampu bisa mengingkari ada efeknya. Ini bisa nyala begini apa nih? Listrik kan. Tet deh, nyala, tet mati. Ya. Wa idza kanat hadhihi kulluha asya'un hissiyatun wa makhluqatun.
Dan apabila semuanya ini perkara-perkara yang berbentuk hissiyah, yang bisa diraba, dirasakan, wa makhluq yang diciptakan, bentuknya ada. Fama baluka bi khaliqil makhluqat. Ya, bagaimana pandangan Anda dengan sang pencipta seluruh makhluk-makhluk jami'iha jami'iha azza semuanya. Ya. Kalau yang kita rasakan ciptaan Allah ada, berarti Allah juga ada. Gitu. Ya. Walidzalika fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama asyara ila hadhil haqiqah wa qala. Oleh karena itu, maka sesungguhnya Rasulullah indama ketika asyara ila hadhi, ketika memberikan isyarat, menunjukkan kepada hakikat ini, beliau mengatakan begini. Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Nanti hari kiamat kalian semuanya akan melihat Allah, katanya. Ya. Wadduha dzalika faqala. Beliau kemudian wadduha menjelaskan hal ini, yang beliau mengatakan, hal tudaruna fi ru'yatil qamari lailatat tam? Apakah kamu merasakan satu yang tudar, bahaya, atau mata kamu sakit, ya, melihat bulan di malam yang sempurna? Bulan ini udah bulat banget nih, kita lihat, mata kita sakit gak lihat bulan? Kagak kan? Ya. Faqalu la, enggak. Qala hal tudaruna fi ru'yati syams fi wadhin nahar? Apakah kamu, ini matahari lagi di atas, kita lihat begini, ya, apakah mata kamu jadi bahaya, sakit lihat matahari? Kagak. Ya. Qalu la, tidak. Qala fadzalika satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Demikian juga Anda nanti di hari kiamat akan bisa melihat Allah yang apa? Segala sumbernya cahaya-cahaya yang ada di alam ini. Matahari yang begitu sinar itu min nurillah. Qamar min nurillah. Kita juga ini min nurillah. Nanti ada min nurillah bi sifatihi, ada yang bi dzati. Nah, kalau Rasulullah bi dzati. Ya, kita bi sifatihi, diciptain Allah. Itu ya. Wa hadza ma ayyadahu al-Qur'an hina yaqul. Inilah yang dipertegas Al-Qur'an ketika Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qiyamah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wujuhun, ya apa? Wajah-wajah, ya. Wajah siapa? Wajah-wajah orang mukmin. Nah, kita dalam yauma idzin, ya, pada saat itu di hari kiamat, nadhirah, berseri-seri, artinya bersinar wajahnya, bersinar. Ila rabbiha nadhirah, ya, apa? Karena memandang Tuhannya. Allah bersinar, kita memandang, ya, bersinar juga, ya, kecipratan. Kenapa? Karena kita min nuri, min nuri Allah. Wa na'udzu linukammila bayana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala. Kita kembali menyempurnakan penjelasan baginda Rasul di mana beliau bersabda, "Tsumma yukarriruhu bidunubihi fayaqul." Ya, yang sebelumnya kan bicara itu. Kemudian, ya, dia menegaskan, mengakui dosa-dosanya dan mengatakan, "Anta fa'alta hadza?" Fayaqul, Allah mengatakan di hari kiamat itu, "Anta fa'alta hadza?" Engkau pernah melakukan ini? Kan kemarin diceritakan kalau orang Yahudi, orang kafir berbuat kesalahan, pagi-pagi di depan pintu sudah ada mereknya. Semalam dia bermaksiat. Nah, kita diantara kemuliaan umat Rasulullah kagak begitu tuh. Ya. Salah antum semalam habis joget sama perempuan. Pagi-pagi udah kelihatan di rumahnya. Wah, bingung. Dulu begitu dulu, langsung ditampakin. Ya.
Naam, yaqulu naam ya, semalam ya saya melakukan kesalahan dosa. Fayaqulu, Allah mengatakan lagi, wa manil ladzi satarawha 'alaika. Dan siapa lagi orang yang akan melihatnya atas dirimu? Fayaqulu anta ya Rabb. Ngaku. Kalau kamu melakukan maksiat dosa, siapa lagi yang tahu? Engkau ya Allah. Nah, ya. Bapak-bapak kalau ngaku dosa sama bini apa sama Allah dulu? Sama Allah. Jadi kita ngelihat nggak tahu. Ya Allah tahu nggak? Ya, disitulah kita mana hakut tuqah yang setiap Jumat diingetin oleh khatib apa? Benar-benar takwa harus menghadirkan rasa muraqabah musyahadah kepada Allah. Selalu merasa dilihat oleh Allah di mana saja kapan saja. Kalau kagak ini lisan kita ngomongnya apa aja ngomongin. Agar ada Tuhannya, mata apa aja dilihat, enggak takut sama Allah. Ya, tubuh kita melakukan semuanya. Ya. Ana kata Allah apa? Ketika dia mengaku anta ya Rabb, engkau ya Allah yang tahu perbuatan saya, ngaku dia. Fayaqulu azza wa jalla, Allah berfirman kepadanya di hari kiamat ketika persidangan. Ana satartuha 'alaika fid dunya. Di dunia aku tutupin tuh aib-aib Anda, kesalahan Anda. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan hari ini dari kiamat Anda saya ampunin. Bayang enggak Allah? Maka Allah punya sifat satir. Allah tutupin tuh. Udah Allah jaga, Bapak jangan buka aib Bapak sendiri. Kalau dosa udah mau datang tiap malam nangis, ya Allah nyesel, minta ampun ya Allah. Maafin saya Allah. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna, menangis itu. Nggak ada orang yang sempurna, ada aja jatuhnya, kesalahannya, terbawa nafsu, setan, gitu. Ya istighfar nah. Nangis fafadot ainahu. Nah, gitu ya. Apa kata Allah selanjutnya? Adkhilu abdi al-jannata birahmati. Malaikat masukin abdi hambaku ke surga birahmati, karena sebab rahmatnya Allah. Jadi Pak Ketua, kita masuk surga bukan karena amal kita. Amal kita tuh tadi sholat subuh udah berhadapan dengan Allah, mungkin ada taksirnya. Lagi apa taksir? Ada rasa kurangnya. Lagi sholat terbang ke rumah, ke bini. Jadi udah bangun apa belum ya? Artinya apa? Nyembah Allah belum total. Amal kita banyak kurangnya, enggak hudur bersama Allah. Maka diajarkan oleh ulama, setiap kita melakukan amal-amal yang zahir, iringkan dengan bitakallu fil hudur ma Allah. Hati ini paksain nih. Ada kebersamaan bersama Allah. Biar apa? Biar ikhlas amalnya karena Allah. Banyak kita beramal ternyata Allah kagak anggap sama sekali. Kenapa? Penyakit hati ria, ujub, takabur, sombong, merasa gede, merasa pindah, itu bahaya. Ya, harus kita bersihkan hati kita dari itu. Nah, tentang orang-orang masuk surga birahmati, pernah saya cerita di sini ya, apa enggak? Nanti di hari kiamat ada seorang hamba disidang oleh Allah. Hamba itu dikasih tinggal semasa hidupnya di tengah laut. Ini hadis sahih. Tengah laut ini kerjaannya apa? Kagak ada lain, ibadah semua. Seumur hidupnya ibadah, kagak ada maksiat. Sholatnya tepat waktu, ditambah lagi yang sunnah-sunnah, puasa, berzikir, baca Quran, qiyamul lail. Tinggal di atas gunung. Kalau mau wudu, Allah kasih mudas, kayak ada lift aja ke bawah, naik lagi. Setiap habis sholat, selalu dia habis zikir-zikir makan buah ruman, buah delima. Dan buah delima dia makan sepanjang umurnya. Padahal buah delima itu secara pertanian hanya berbuah 1 tahun sekali.
Artinya begitu banyak rahmat Allah buat dia tuh dikasih tuh. Bapak-bapak begini, ada orang-orang yang di dunia ini Allah kasih nggak pernah susah. Dari mulai lahir nikmat ada aja. Kebetulan bapaknya kontrakannya banyak banget. Sampai dia nikah dikasih kontrakan nggak pernah susah. Ya, tinggal apakah nikmat itu membuat dia dekat kepada Allah atau buat dia jauh. Itu nih fadl. Ya, ada masalah apakah enggak pada dirinya. Nah, kemudian orang ini di hari kiamat disidang oleh Allah. Ya, kata Allah gini, malaikat, orang ini nih yang seumur hidupnya ibadah terus oleh banyak, masukin dia ke dalam sorga birahmati, dengan sebab rahmat aku Allah. Dia nolak, enggak ya Allah, dia merasa amalnya banyak. Antum merasa sholat subuh nggak pernah ketinggalan, ya ngaji nggak pernah telat. Ya nolak itu orang tadi, ya orang tadi nolak, enggak ya Allah, saya pengen masuk surga dengan rahmatnya saya, dengan amalnya saya. Maksudnya apa? Saya pengen ditimbang amalnya. Dia merasa amalnya banyak, ditimbanglah dengan satu matanya doang. Udah kalah. Matanya kurang syukur, ini. Apalagi yang lainnya. Kata Allah, malaikat udah masukin dia ke dalam neraka dah. Di neraka dia ngejerit, teriak-teriakan, ya Allah, panas, pindahin saya Allah. Kata Allah, malaikat pindahin dia. Tapi sebelum pindahin ke surga, taruh dulu depan saya mau sidang dia. Sidang sama Allah, berhadapan begitu. Kan nanti wajihan biwajihin kita mau langsung. Kagak ada saat katanya, kagak ada turjaman, kagak ada penterjemah, kagak ada apa kata dia, pertanyaan apa, bukan, langsung berhadapan dan paham bahasa Allah. Tahu nggak? Hamba, kamu bisa hidup di tengah laut begitu enaknya, nyamannya, bisa turun naik mudah banget birahmati. Kau bisa sholawat sekian ribu setiap hari birahmati. Bisa sholat 5 waktu kagak pernah telat birahmati. Bisa bangun malam birahmati. Jadi bapak-bapak tuh kalau Allah kasih kita kesini, ini rahmatnya Allah ini. Ya, Allah kasih tubuh kita mudah datang ke masjid. Ada orang susah datang ke masjid. Itu rahmatnya Allah, kasih saya Allah. Nikmat Allah itu. Badan dikasih sehat, enak, nyaman, rahmat. Bisa sholat lebih khusyuk, rahmatnya Allah. Sampai gini, tahu nggak? Kamu bisa makan buah rumman setiap hari, setiap saat, birahmati. Kamu tahu? Kata Allah begitu loh. Allah pasti. Buah rumman itu berbuahnya setahun sekali. Tapi dengan rahmatku engkau bisa rasakan setiap saat. Pelangap-pelangap tuh kita digituin sama Allah. Harus sadar. Jadi jika bapak-bapak punya karunia, dikasih kemudahan, kelebihan, harus sadar itu bukan karena diri kita sendiri. Kelebihan kita tuh ngaku kita, ya, ngaku kita punya potensi, kekuatan, bukan. Itu rahmatnya Allah, kebaikan Allah. Bukan karena S3 jadi, bukan. S3 juga rahmatnya Allah. Berapa banyak orang yang berdosa yang gede-gede di penjara. Itu adalah kebaikan Allah. Lagi sa'i di putaran kelima kita baca itu. Bi ihsanika ya Allah, dengan sebab kebaikanmu, karuniamu, kita bisa jadi seperti ini. Tapi bukan karena saya rajin belajar, bukan. Rajin ibadah, bukan. Karena rahmatnya Allah. Nah, baru setelah kita jadi orang soleh, rajin, Allah janjikan tuh anak saya gini, Allah jaga, kasih hadiah-hadiah, baik yang materi, baik yang imateri, gitu ya. An-nuru az-zatiyu, an-nuru as-sifati. Cahaya zat dan cahaya sifat.
Zaman nanti tolong ya jam 6 kurang 10 atau 15 kita sudah dulu ya. Saya biasanya mau berangkat ke Cibitung, ada acara. Inna nurallahi azza wa jalla yanqasimu ila qismainin. Sesungguhnya cahaya Allah azza wa jalla yanqasimu terbagi ila qismainin kepada dua bagian. Yang pertama nuru hadratiz zat, cahaya zatnya Allah. Wa nurul asma'i was sifat, dan cahaya asma dan sifatnya Allah, ya. Fal asma'u was sifatu kal ghaffari wal qahari wat tawabi wal hayy wal qayyumi wa ghairiha min at-tis'ata wa tis'ina isman allati na'rifuha, ya. Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu kal ghaffar, Allah maha ghaffar, maha pengampun. Wat tawab, Allah maha penerima taubat. Wal hayy, Allah maha hidup. Wal qayyum, Allah berdiri sendiri. Wa ghairiha, dan yang lainnya minatis atau tis'ina isman, di antara yang 99 nama Allah allati na'rifuha, yang kita tahu, ya. Bapak ada yang hafal enggak Asmaul Husna? Ya. Kalau dihafal itu bagus, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa? Allahu la ilaha illa huwal huwar rahmanur rahim. Al-malikul quddusus salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al-khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar al-wahhabur razzaqul fattahul alim. Itu sama Umi Haja Fatimah, istri Kyai Haji Abdul Rashid. Asmaul Husna itu yang 99 dibikin bait 23 bait. Satu bait ada isi 4, ada isi 3, dan 5 kayak gitu. Ya. Mukyami ketika madrasah ngapalin itu tuh. Gitu ya. Taib. Hafalin. Boleh juga boleh ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min. Boleh juga satu, ya. Nah, itu merupakan asma dan sifat Allah yang 99 yang kita ketahui. Wa hunaka asmaun ukhra, katanya ghairuha la na'rifuha. Dan di sana ada lagi nama-nama Allah yang lain yang kita enggak tahu. Wa ilaihal isyaratu biqauli Rasulul Karim. Dan tentang hal ini Allah memberikan isyarah, ya, dengan pernyataan hadis Rasulullah. Mana tuh? Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna. Ya Allah, sesungguhnya aku berdoa kepadamu, mohon kepadamu dengan nama-namamu yang baik. Ma'alimtu minha, yang aku ketahui darinya. Wa ma lam a'lam, dan yang aku kagak ketahui. Kan yang kita ketahui hanya 99 nama, ya, begitu. Yang berarti ada yang enggak kita ketahui itu. Mana buktinya? Ini hadis Nabi. Wa hadhihi ghairu tis'ah, katanya. Wa hadhihi ghairu tis'ata wa tis'ina, ya, karena ini angka isman allati qala fiha Rasulullah. Inilah, ya, nama-nama Allah yang 99 nama yang Rasulullah sabdakan. Bunyinya innalillahi tis'ata wa tis'ina khuluqan. Ada hadis yang innalillahi tis'ata wa tis'ina isman, ya, riwayat lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama atau memiliki 99 akhlak. Ya. Man takhallaqa biwahidin minha, barang siapa yang berakhlak dengan satu aja dari sifat yang 99, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Apa misalnya? Kalau sifat al-afu, terus kita baca tuh, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Allah apa? Yang suka memaafkan. Tuhibbul afwa, Engkau suka memaafkan, ya Allah. Fa'fu anna, maafkanlah kami Allah. Nah, kalau bapak-bapak, ya,
memaafin udah setiap malam sebelum tidur, maafin kesalahan istri, anak-anak, saudara, tetangga semuanya begitu. Berarti bapak-bapak itu sudah berakhlak dengan akhlaknya Allah. Dan itu merupakan wirdun min auradil ulama as-salihin min akabir. Wiridannya ulama-ulama saleh begitu. Maafin. Kata Nabi apa? Kepada Anas bin Malik, "Ya bunayya, wahai anakku, in istata'ta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al." Wahai anakku, kalau engkau mampu di setiap pagi, di setiap sore, upayakan di hatimu itu kagak ada kebencian, dendam, marah. Maafin kepada orang lain, lakukanlah. Fa innaha min sunnati. Sesungguhnya kita memaafkan orang itu sunnah Rasulullah. Rasulullah selalu bersihin hatinya. Imam Muhasib setiap sore muhasabah, maafin orang. Ya. Wa man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, dia bersamaku di surga. Nah, kita juga nih duduk begini ngaji ini kan merupakan sunnah wirasah tirkah Rasulullah. Warisan Rasulullah, dan upayakan juga. Zahirnya udah bagus, hati dalamannya upayain. Ya, maafin orang lain. Jangan sampai ada dendam terus, benci. Awas, nanti kalau gua kaya, gua bales. Enggak kaya-kaya kayaknya. Yang kita takut apa? Udah janji, awas gua balas. Malamnya mati duluan. Nah, serem gak tuh? Mati bawa dendam. Mati bawa marah. Mati bawa kebencian. Waliyadzubillah. Kita pengen apa? Bertemu dengan Allah biqalbin salim. Hati yang tenang. Nah, kita kemarin pernah ngaji tuh ya, bagaimana bermuamal dengan mayit tuh. Kalau lagi sakaratul maut, ditemenin dengan orang yang dia cintai. Akan ngomongnya enak-enak, tenang. Kenapa yang berhadapan Allah tuh dengan tenang gitu. Jangan musuhnya yang nemenin dia, bisa bahaya. Atau musuhnya mati lu. Lagi ya. Innalillahi tis'ata wa tis'ina khuluqan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 akhlak. Man takhallaqa biwahidin minha dakhala jannah. Barang siapa yang berakhlak dengan satu aja daripada akhlaknya yang 99, maka dia masuk surga. Faqala Sayyiduna Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar nih, sahabat Nabi, mertua Nabi, bilang sama Nabi gini, "Afiyya wahidun minha ya Rasulullah." Ya Rasulullah, apakah di dalam diriku ada satu aja akhlaknya Allah yang 99 ini? Ya. Qala, kata Nabi, bal, ya, fika kulluha ya Abu Bakar. Ya Abu Bakar, di dalam dirimu ada sifat-sifat Allah yang 99. Beliau tuh luar biasa, Rahman, baiknya juga baik biasa. Semua hartanya dijalin. Ya. Nah, bapak-bapak berakhlaklah kita dengan akhlaknya Allah, ya. Wal asma'u laha nuru ismihi nuru as-sifati. Asma-asma ini memiliki cahaya yang namanya itu adalah nur sifati. Wa hadzal ladzi yasluqu fi alamil malakut. Inilah yang bersinar di alam malakut, alam gaib nih. Ini alam yang sudah di atas alam panca indera. Wa minhu, dan darinya dari akhlak itu khulqul malaikah, diciptakanlah malaikat. Wa minhu, dan darinya nurul jannah, diciptakanlah cahaya surga. Wa minhu, dan darinya dari zat Allah tadi dan sifati kullu syai'in fi 'alamil malakut, semuanya yang berada di alam malakut. Ya, nanti ada alam malak dunia, ada alam jabarut antara dunia dan akhirat, ada alam malakut. Nah, itu sudah alam yang alamnya para malaikat, para jin, ya, di luar hisia mata kita melihat. Lakinna nura Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min nur dzati. Beda sama di atas tadi nur sifati. Allah ciptain semua tuh satu. Tetapi cahaya Rasulullah min nuri dzati, dari nurnya Allah langsung. Walidha, oleh karena itu fala yudrikuhu kunhu, ya,
wala ya'lamu qadruhu illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui kunhunya, esensinya dia, dan tidak ada yang mampu mengetahui kadarnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Walidzalik, oleh karena itu, fa inna sayyidana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takhatta sidratal muntaha. Oleh karena itu, karena Rasulullah itu punya nur zatillah, langsung, bukan nur sifatillah, beliau apa? Takhatta, bisa melewati itu sidratal muntaha. Malaikat aja nggak bisa lewat. Kata dia, kalau saya maju aja 1 inci kebakar saya. Ya, dia lebih tinggian siapa? Lebih tinggian Rasul. Ya, tentang Isra Mi'raj sudah pernah kita cerita. Jadi melewati Sidratul Muntaha allati hiya nihayat anwarul malakut. Yang itu adalah batas akhirnya, ya, anwarul malakut, alam malakut, alamnya malaikat. Jadi malaikat di alam malakut itu beradanya, ya, di antara lewat dia dikit bakar ya udah. Ya, wa khada fi anwariz zat, dan khada memenuhi di alam cahaya-cahaya zat. Bainama Jibril, sementara malaikat Jibril, li'annahu min nuril malakut, dia hanya nur malakut. Tadi kan nur malakut, nur min asma wa sifat, dari ciptaan Allah, ya. Lam yastati ayyatajawaza sidratal muntaha, kagak mampu melewati sidratul muntaha. Li'anna ba'da sidratul muntaha nurul zat, karena setelah sidratul muntaha itu nurul zat, nurnya Allah. Nah itu Nabi bisa, kenapa? Karena Nabi emang min nuril zatillah, ya, gitu. Walidzalika waqafa, oleh karena itu malaikat berhenti sampai di situ doang tuh, kagak bisa dari alam malakut. Kita ini alam malak, alam dunia zahir. Malaikat alam malakut, alam batinnya, ya, itu ada di atasnya tuh Sidratul Muntaha tuh. Walidzalika waqafa wa qala, oleh karena itu Jibril mengatakan, lau taqaddamtu qadra unminatin lah taraktu, seandainya aku maju lagi 1 langkah nih, aku kebakar. Ya, kenapa? Karena malaikat diciptakan min nuri sifat. Nanti Allah Maha Khaliq, pencipta, Rahman Rahim. Kalau Rasulullah diciptakan min nuri zati Allah. Di atas alam malakut, alam para malaikat, alam yang kita nggak bisa melihat, canda mata kita, itu ada Sidratul Muntaha, di tinggian lagi. Iya, ini makanya habisin ini dulu nih, fakro ini doang. Jadi li'anna ba'da Sidratul Muntaha nur zat, karena setelah Sidratul Muntaha itu cahaya zat. Walidzalika waqafa wa qala, oleh karena itu malaikat mengatakan, seandainya saya maju aja qadrul an milatin 1 inci aja saya kebakar tuh. Lakinna Rasulullah li'anna nurahu dzatiyun min nur. Tetapi Rasulullah, ya, cahayanya cahaya zati min nurillah. Allahu ikhtaraqa wa masya hatta wasal ila qaba qausaini au adna, sampai ke tempat, ya, berdekatan dengan Allah. Dan digambarkan di Sidratul Muntaha itu berdekatan Allah, baina qausaini au adna, dua-duaan kayak orang pacaran, gitu ya. Fahuwa wahdahu nur zati, dialah wahdahu satu-satunya nur zati, wa nahnu wa kullun min ba'dihi nuru sifati. Paham ya? Rasulullah sendiri beliau ada nur zat, kita nur sifat. Wa kullul makhluqati ruhaniyah, dan semua makhlukati ruhaniyah, fa nuruha, nurnya dan nur sifati min asma'illahil husna. Wallahu alam bissawab. Nah, jadi paham di sini bedanya kita dengan baginda Rasul. Semoga bermanfaat. Allah tambahkan di hati kita nur, cahaya, agar kita bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, dan istiqomah dalam kebaikan. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma inna nas'aluka 'ulumar rasul wa asrarar rasul wa anwarar rasul wa ahwalar rasul wa akhlaqar rasul wa tarbiyatar rasul wa sunnatar rasul qaulan wa fi'lan wa mutaba'atar rasul zahiran wa batinan wa ru'yatar rasul yaqzatan wa manaman wa syafa'atar rasul wa suratan ruhaniyatan mujammalatan bi sayyidil awwalina wal akhirin sayyidil anbiya wal mursalin sahibil bashir wan nadhir Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau langsung balik ya. Maaf.